Kita saksikan, para pengikut tarekat melaksanakan zikir nafi itsbat, la ilaha illallah, dengan cara duduk sambil menggelengkan kepala, ada pula yang melakukan zikir dengan cara berdiri sambil menggelengkan kepala dan menggerakkan tubuh. Bahkan dalam tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, zikir dilakukan sambil terus menari. Zikir seperti inilah yang ditegur oleh dakwah sunnah. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA? Itu yang terjadi akhirnya bebas ya. Akhirnya mereka ini yang menyuruh kepada bid'ah-bid'ah ini tidak bisa mengingkari yang lainnya. Masing-masing berkreasi. Setiap datang ke toreko sufia tertentu dipuji-puji, itu bagus, semua bagus. Semuanya toreko. Sampai toreko Nur Muhammad lah, toreko inilah macam-macam. Tidak ada yang mengingkari. Justru datang kemudian dipuji. Saya kadang sedih melihat sebagian dai seperti itu. Itu jelas kemungkaran. Kenapa Anda datang kemudian memuji? Anda mengingkari. Anda akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saudara-saudara Anda di atas kebatilan tidak Anda tegur. Anda malah mendukung, malah muji-muji. Makanya saya tidak lihat, ikhwan, mohon maaf, saya tidak melihat maksudnya dakwah yang benar-benar berusaha memurnikan kemudian menegur ini salah, itu salah, kecuali dakwah sunnah. Yang lain dibiarin, mau zikir, mau kayak apa, mau joget-joget, mau loncat-loncat, enggak ada yang tegur. Mau solawat sambil joget-joget, mau salawat sambil dangdutan, enggak ada yang tegur. Yang tegur cuma ahlus sunnah. Karena mau tegur bagaimana itu kreasi, menurut mereka baik mau diapain. Ya. Joget boleh, musik boleh, solawatan boleh, bikin mix, jadi selesai. Ya itu semua ya masing-masing. Tadi saya katakan bahwasanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita berusaha memperjuangkan kemurnian dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketika kita buka pintu bid'ah ini, nambah kurangnya orang-orang sebebas-bebasnya berkreasi. Ketika kita punya ide agar Islam ini lebih murni, kita ingin orang berdalil Al-Quran dan Sunnah, kata mereka itu enggak benar, enggak boleh. Ya gimana? Kalau semua orang punya kreasi, saya anggap saya punya kreasi baru. Kreasi baru saya adalah, taruhlah dianggap baru, saya ingin orang beribadah di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak setuju. Jangan diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin bebas ya, repot. Sampai banyak perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang dianggap wajib. Subhanallah. Di zaman Nabi enggak ada loh. Tidak pernah dikerjakan oleh satu seorang sahabat pun enggak ada. Zaman sekarang dianggap wajib. Kalau perkara dunia bebas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kalian lebih tahu perkara dunia. Silakan berkreasi. Kita justru perkara dunia ingin kreasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat dunia secara umum. Lakukan. Ya. Kalau ibadah mau kreasi bagaimana? Sudah, apakah yang diajarkan oleh Nabi masih kurang? Makanya apa kata Imam Malik? Ya, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Itu ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kata Imam Malik, ya. Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma din. Apa yang di zaman Nabi Muhammad bukan agama, tidak mungkin sekarang jadi agama, mustahil. Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti enggak benar. Berarti ada yang agama yang Nabi tidak tahu, kita tahu. Ada agama yang Nabi para sahabatnya tidak kerjakan, kamu kerjakan sekarang. Makanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat sekelompok orang berzikir dengan rame-rame dengan satu suara, dia mengatakan, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma aw fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Perhatikan kata dia, atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Itu kalian lebih hebat dari para sahabat. Para sahabat tidak seperti begini. Artinya ada ibadah yang kalian lakukan sahabat tidak tahu. Ada ibadah yang kalian lakukan yang sahabat tidak tahu. Ini kita bicara ritual ya. Kalau masalah sarana ya enggak ada masalah, karena itu bukan tujuan ya, seperti Zoom, seperti mikrofon. Itu namanya sarana, seperti belajar nahwu sharaf itu sarana, belajar ilmu jarh wa ta'dil itu sarana, pondok itu sarana, jembatan itu sarana. Kita tidak bicara itu, kita bicara bentuk ibadah baru yang merupakan tujuan dan ritual. Ya.